Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah kekalahan Taro di tangan Goku Super Saiyan 2, Wan sebagai adik yang menyaksikan kakaknya dibunuh merasa sangat terkejut sekali. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa kakak yang dianggap superior bisa dikalahkan begitu saja. Dan sekarang dengan ekspresi yang berubah menjadi kesal, Wan kembali menanyakan dari mana asal-usul Goku. Karena gak mungkin baginya seorang Saiyan bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana kekuatan Goku bisa meningkat sebesar itu? Bahkan dengan penglihatan matanya saja yang bisa melihat 3 detik masa depan, seperti tidak mampu melihat gerakan Goku. Goku membalas dan menegaskan bahwa Wan tidak akan mengerti, bahkan jika dia menceritakan yang sebenarnya. Dan sambil mengangkat satu kepalan tangannya, Goku tambahkan untuk seseorang seperti mereka di zaman ini, mereka mungkin bukanlah tandingannya. Goku sampaikan dia hanya membalaskan kekalahan Rasengan. Goku tidak tertarik untuk membunuh Wan, jadi Goku menyuruh Wan untuk segera pergi saja dari tempat ini. Mendengar itu, Wan benar-benar menjadi sangat jengkel, dirinya kini malah dianggap sebagai sampah yang tidak berguna. Namun, tanpa disadari oleh keduanya, di dalam asap tempat tubuh Taro dihancurkan, ada sebuah aura gelap yang perlahan mulai menyebar dengan sangat kelam. Hingga tidak lama kemudian, aura gelap itu muncul membentuk sebuah siluet makhluk aneh dengan 2 tanduk seperti iblis dan mata merah seperti banteng merah. Sedangkan Wan kini tengah meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dalam kemarahan yang tinggi. Dia katakan dirinya tidak butuh pengampunan seorang Saiyan. Dia lebih baik melawan sampai akhir daripada pergi dengan membawa kebencian yang tidak dia luapkan. Sedangkan Goku yang masih menatapnya dengan santai menegaskan jika Wan memaksanya, maka Goku tidak punya pilihan lain. Goku akan memberinya sedikit pelajaran, yaitu membuat tubuh Wan sampai tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba sebuah siluet hitam melesat dalam kecepatan tinggi mengarah pada seseorang di antara mereka. Goku yang sadar akan hal tersebut segera melirik ke samping dan penasaran aura ki mengerikan macam apa ini. Dia belum pernah merasakan yang seperti ini, sampai tiba-tiba seekor makhluk bertanduk aneh nampak menusuk tubuh Wan sampai nembus. Wan yang sebelumnya ingin membalaskan kekalahan Taro, kini nampak tidak berdaya di hadapan makhluk aneh tersebut. Kecapnya bahkan muncrat dari mulut dan tubuhnya saat ini. Setelah itu, makhluk aneh itu segera menarik tangannya keluar lagi, dengan banyak kecap menyembur keluar seperti pancuran air. Wan langsung kehilangan keseimbangannya dan kini mulai jatuh. Sampai pada akhirnya, Wan tergeletak tidak berdaya di tanah dengan kecap merembes dari tubuhnya. Dengan makhluk aneh saat ini berdiri tepat di sampingnya. Melihat pembantaian mengerikan di hadapannya, Goku sontak menunjukkan keterkejutannya dengan siapa sebenarnya makhluk yang muncul ini. Setelah itu, makhluk ini segera datang ke hadapan Goku dan menyampaikan akhirnya mereka bisa saling bertemu juga. Dan dia mengatakan hal yang sangat aneh, di mana dia menganggap bahwa tubuh Goku cocok untuknya. Goku yang belum peduli dengan itu segera menanyakan siapa makhluk ini dan mengapa membunuh Wan dengan sangat keji. Dengan sambil mengeluarkan aura kegelapannya, makhluk itu memberitahu kalau dia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Selain itu, makhluk ini tegaskan bahwa Wan sudah tidak pantas hidup karena wadahnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Goku yang terus mendengarkan masih belum mengerti dengan apa yang makhluk itu maksud. Dia cuma melihat makhluk itu tiba-tiba datang ke sini dan membunuh Wan secara tiba-tiba. Jadi, apapun yang makhluk itu katakan, Goku sama sekali tidak tahu. Tapi, makhluk itu hanya menertawakan Goku dan menyebut Goku sangat bodoh sekali dalam berpikir. Dia memberitahu Goku baru saja membunuh wadahnya dengan tangannya sendiri. Jadi, kenapa Goku bisa melupakannya? Kemudian, dengan senyuman yang lebih kecil, makhluk itu menyuruh Goku merasakan apakah aura ki miliknya mirip dengan seseorang yang sebelumnya Goku bunuh. Goku yang mulai tersadar kini menjadi sangat penasaran kenapa aura ki makhluk ini sama seperti milik Taro. Dengan senyuman pasta gigi, makhluk itu mengatakan Goku akhirnya sadar juga. Dan dia beritahu sama seperti Taro, dia tidak percaya ada seseorang di semesta ini yang mempunyai kekuatan sebesar milik Goku selain Frieza yang selalu Taro ucapkan. Dan karena itu, makhluk ini menyatakan bahwa tubuh Goku cocok untuk menjadi tempat bersemayam dia berikutnya. Sambil merentangkan tangannya, makhluk itu memperkenalkan namanya, yaitu Orobas Oculus. Pada awalnya, makhluk ini mengincar tubuh Frieza yang sering dibicarakan oleh Taro, yang ingin Taro balaskan dendamnya sendiri.
Orobas menunggu waktu yang pas untuk masuk ke dalam tubuh Frieza saat Taro dan Frieza melakukan pertarungan mereka di masa depan nanti. Dan sambil menunjuk ke depan, Orobas melihat setelah dia mengetahui Goku bertarung melawan Taro, tujuannya sekarang berubah. Orobas ingin mendapatkan tubuh Saiyan Goku karena Goku adalah orang yang dia anggap sempurna. Tapi Goku yang masih cukup penasaran menanyakan apakah Orobas yang selama ini mendiami tubuh Taro dan mengendalikan tubuhnya selama ini. Dengan tertawa terbahak-bahak, Orobas membalas kalau dia tidak sampai mengendalikan tubuh Taro. Tapi dia sampaikan bahwa Goku akan segera tahu setelah tubuh Goku menjadi miliknya sekarang. Tiba-tiba Orobas melakukan gerakan menyerang sangat cepat, hingga saking cepatnya hanya menunjukkan siluet bayangan hitamnya. Goku yang menatap serius ke depan mengatakan makhluk ini memiliki aura ki yang sangat besar dan juga gelap sekali. Karena itu Goku yang tidak ingin bermain-main segera berubah menjadi Super Saiyan 2 untuk menyambut kedatangan makhluk itu. Goku akan pastikan bahwa dia akan mengalahkan makhluk ini seperti saat dia mengalahkan Taro. Namun makhluk itu malah menunjukkan senyuman sinis seolah tidak takut melihat Goku menjadi Super Saiyan. Hingga tiba-tiba Orobas muncul mengagetkannya dan langsung menghajar Goku menggunakan tebasan yang sangat keras. Menerima serangan tersebut, Goku Super Saiyan 2 saja tidak mampu menahannya dan dihampaskan melayang mundur. Tubuhnya berakhir menghantam tanah dalam ledakan yang cukup besar. Di saat Goku bangkit, Orobas langsung melesat menuju Goku lagi dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dia tersenyum pede dan yakin serangannya bisa berhasil lagi. Sampai tiba-tiba Orobas melepaskan sebuah tendangan brutal yang menghantam wajah Goku sangat keras sekali. Lagi-lagi tubuh Goku dihempaskan melayang mundur dengan lesatan yang hebat. Sebelum Goku terhempas lebih jauh, Orobas segera melilit leher Goku menggunakan ekor berdurinya. Di situ Goku disiksa sangat brutal, di mana Orobas terus menyerangnya menggunakan sikutan. Goku sampai tidak berkutik melawan makhluk yang baru muncul ini. Setelah itu, menghantamnya menggunakan sebuah pukulan dan tenaga dalam yang sontak menghempaskan tubuh Goku melayang mundur dalam kesakitan tinggi. Dan di saat Goku masih terhempas itulah, Orobas tiba-tiba muncul lagi dengan kali ini menyatukan kedua kakinya seperti peluru yang melesat. Goku yang baru aja akan bangun tidak bisa menahan datangnya serangan ini. Pada akhirnya, wajah Goku lagi-lagi didorong oleh kaki makhluk itu dengan Goku yang hanya bisa pasrah saat tidak bisa melakukan apapun. Tubuh Goku dihempaskan melayang jauh dengan wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Goku hanya bisa berteriak sebelum akhirnya jatuh hingga menciptakan ledakan yang sangat besar di tanah. Membuktikan bahwa makhluk yang baru muncul ini tidak main-main dan bukan hanya sekedar musuh sampingan biasa. Setelah ledakan meredah, tubuh Goku nampak terseret di tanah dengan kondisi yang semakin tidak berdaya saja. Pada akhirnya, tubuh Goku berhenti bergerak dan kini tergeletak di tanah dengan tangan dan kakinya lemas sekali. Setelah beberapa saat kemudian, Goku perlahan bangun lagi meskipun dia agak kesusahan. Dan melihat hal tersebut, Orobas cukup kagum pada calon wadahnya, memujinya bahwa itu hal yang mengesankan dari Goku. Itulah sebabnya dengan ketangguhan Goku saat ini membuat makhluk itu semakin tertarik untuk menjadikan Goku sebagai wadahnya. Sementara Goku yang telah hampir bangun lagi kini segera mengelap lukanya dan bernapas dengan ngos-ngosan. Melihat hal itu, Orobas menertawakannya dan mengatakan dia tidak akan menyakiti Goku terlalu banyak. Orobas cuma ingin menunjukkan bahwa Goku tidak punya kesempatan untuk bisa mengalahkannya sekarang. Sambil mendekat pada wajahnya, Orobas menyuruh Goku untuk pasrah saja dan berikan tubuh Goku sekarang juga. Dia katakan seharusnya Goku merasa terhormat menjadi wadahnya sebagai iblis yang terkuat ini. Sedangkan Goku yang terus menatap ke depan benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah dia alami. Makhluk ini memiliki kekuatan yang melampaui Frieza bahkan Cell sekalipun. Dan saat mendekat pada wajahnya, Goku menanyakan siapa sebenarnya makhluk itu. Kenapa Goku tidak pernah tahu bahwa makhluk seperti ini ada di semesta ketujuh? Dan dengan kesombongan yang semakin meningkat, Orobas tertawa dan mengatakan jelas dia berada di luar jangkauan siapapun. Dan karena Goku akan menjadi wadah paling berharganya, maka dia akan memberitahu Goku siapa dia sebenarnya. Dan dia yakin Goku pasti tidak akan percaya dengan apa yang dia dengar. Diceritakan ribuan tahun yang lalu, Orobas Oculus ini ternyata berasal dari alam iblis
yang berbeda sekali dengan alam iblis yang ada pada Dragon Ball Daima maupun alam iblis dari series Ultra Vegito. Entah ini alam iblis bagian mana, yang jelas ini adalah alam tempat Orobas tinggal. Saat itu, Orobas kecil adalah seorang iblis petarung seperti iblis biasanya. Tapi, Orobas mempunyai mata spesial yang mampu melihat masa depan. Mata yang sangat legendaris yang membuat Orobas tidak terkalahkan oleh iblis manapun. Dia memusnahkan banyak karena dapat melihat masa depan musuhnya yang mati di tangannya. Orobas berniat untuk menguasai alam iblis dan menjadikannya satu-satunya raja yang ada di alam itu. Semakin lama waktu berjalan, 5 raja neraka yang ada di alam itu mendengar tujuan dari Orobas dan mulai takut akan potensi yang ditunjukkan oleh Orobas. Mereka takut Orobas akan menguasai alam iblis dan nasib mereka sebagai pemimpin alam ini bisa terancam. Jadi, 5 raja yang menguasai 5 wilayah alam itu mengerahkan semua pasukan untuk membunuh Orobas. Orobas berjuang seorang diri melawan semua pasukan iblis dan berhasil mengalahkan semua musuh yang ada berkat mata dan kekuatan yang dia miliki. Namun, Orobas berhasil dikalahkan oleh 5 raja neraka karena mereka menggunakan cara yang sangat licik yang tidak mampu Orobas atasi. Bukan dengan pertarungan kekuatan, tapi dengan sesuatu yang lebih kejam, bahkan mata Orobas sendiri tidak bisa melihatnya. Dalam ketidakberdayaan itu, 5 raja tidak membunuh Orobas karena mereka tidak mampu melakukannya. Tapi mereka takut Orobas akan sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Jadi 5 raja membuat sebuah ritual satanik untuk menyegel jiwa dan semua kekuatan Orobas. Dengan ritual tersebut, semua kekuatan Orobas dikeluarkan dari tubuhnya, termasuk kekuatan mata yang selama ini dia banggakan. 5 raja membagi bagian tubuh Orobas menjadi 5 fragmen yang mewakili semua milik Orobas. Dan masing-masing dari mereka mengambil satu bagian fragmen itu dan menyimpannya di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Tubuh Orobas telah dimusnahkan dan tidak memungkinkannya untuk bangkit lagi. Namun, yang tidak 5 raja sadari, masih ada jiwa Orobas yang lolos, meskipun dengan kekuatan yang mungkin hanya sedikit. Orobas yang tanpa tubuh itu kemudian melarikan diri dari dunia iblis dan langsung menuju dunia manusia. Sejak hari itu, Orobas bersumpah untuk kembali dan suatu hari akan mengambil kembali kekuatannya dan membalaskan semua dendamnya. Dia akan menguasai alam iblis sepenuhnya dengan hanya 1 raja. Namun, dalam perjalanannya ke alam manusia, Orobas begitu lemah untuk melakukan semua itu dan bahkan hampir lenyap. Setelah menyusuri banyak tempat, dia menemukan sebuah tempat yang sangat kuno. Akhirnya, dia memasuki patung yang ada di tempat itu dan menjadikannya rumahnya tinggal sementara waktu. Tapi harapannya tidak pernah datang dan jiwanya seperti tetap tidak berkembang bahkan sampai berabad-abad. Namun suatu hari datanglah seseorang yang tidak lain adalah Taro yang tidak tahu apa tujuannya datang ke sana. Rupanya dia hanya meluapkan kekesalannya saja karena meskipun dia sudah berlatih selama bertahun-tahun, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Frieza. Dia memukul tanah, menghancurkannya karena mengalami depresi yang sangat tinggi. Frieza telah hampir menguasai seluruh galaksi dan tidak ada lagi harapan bagi ras Kanasa untuk bangkit. Dan jauh di dalam patung itu, Orobas mendengar keluh kesah Taro dan kini mulai memperhatikannya diam-diam. Sambil berteriak ke atas, Taro mengatakan dia sangat muak menjadi lemah. Dia akan melakukan apapun asalkan dia menjadi yang terkuat. Orobas yang memperhatikan merasakan bahwa Taro mempunyai kebencian dan ambisi untuk menjadi yang terkuat di antara semuanya. Di situ Orobas merasakan bahwa tubuh Taro cukup cocok untuk menjadi wadahnya dibandingkan patung yang tidak bernyawa ini. Orobas menyadari jika dia masuk ke dalam tubuh Taro, maka dia bisa berkembang dari tubuh bola ini menjadi tubuh dia seutuhnya. Meski dia tahu itu membutuhkan waktu karena dia melihat Taro bukanlah tubuh yang sempurna. Di saat Taro pergi meninggalkan tempat itu, tanpa disadari, jiwa Orobas masuk ke dalam sela pori-porinya untuk bersemayam di dalamnya seperti parasit. Semakin lama waktu berjalan, tubuh Orobas yang tadinya bola energi perlahan mulai berkembang pada tubuh iblisnya seperti diberi makan. Tapi dia tidak berniat untuk mengendalikan tubuh Taro karena yang dia inginkan saat ini hanyalah tubuhnya kembali dulu. Jadi sekarang tugas Orobas hanyalah menunggu sambil menjaga tubuh Taro tetap hidup demi perkembangannya juga. Goku yang penasaran dengan cerita itu kemudian menanyakan apakah kemampuan melihat masa depan yang Taro miliki
berasal dari Orobas juga. Orobas membenarkan dia hanya memberikan sedikit percikan kecil kekuatannya agar Taro bisa melindungi dirinya sendiri dan membantunya mencapai tujuan yang Taro inginkan. Semakin lama waktu berjalan, kemampuan Taro semakin meningkat dengan penglihatan masa depan dan fisik yang terus dia latih. Tapi karena Taro sebenarnya tidak terlalu berbakat, maka Orobas memberikan sedikit energi kegelapan miliknya sendiri. Dengan energi kegelapan dan penglihatan masa depan, Taro menjadi seseorang yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah sekali. Taro mengira itu adalah kekuatan yang dia dapatkan dengan latihannya sendiri, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan Orobas. Goku yang mulai paham dengan cerita tersebut menyimpulkan bahwa Taro selama ini bahkan tidak mengetahui keberadaan Orobas di dalam tubuhnya. Orobas membenarkan sampai akhir hidupnya Taro memang tidak pernah tahu siapa yang memberinya kekuatan itu. Meski begitu, ada satu hal yang benar-benar Taro miliki, yaitu tekadnya, kesombongannya, dan keinginannya untuk menjadi yang terkuat. Tapi sebelum Taro bahkan bisa bertarung melawan Frieza, dia lebih dulu bertemu dengan Goku dan akhirnya mati. Orobas tegaskan Gokulah yang sudah membuat impiannya musnah. Goku yang masih belum paham menanyakan lagi jika Orobas memberikan kekuatannya pada Taro, kenapa Nessa dan Wan juga bisa mempunyai kemampuan melihat masa depan. Orobas memberitahu mereka adalah adik Taro yang selalu bersama Taro selama ini. Saat itu, karena dia ingin menjaga sekali tubuh Taro ini, maka Orobas juga diam-diam memberikan sedikit kekuatannya pada mereka. Dia memberikan sedikit kekuatannya pada Wan dan setelah itu memberinya pada Nessa. Dan lalu Orobas membuat sebuah mini drama agar Taro, Wan, dan Nessa percaya bahwa kekuatan yang mereka dapatkan murni karena mereka adalah ras Kanasa yang sudah melampaui batas dari ras Kanasa lain. Tapi rupanya itu semata-mata hanyalah karangan Orobas sendiri. Jadi Orobas tidak ingin Goku salah paham. Dia tidak melakukannya karena peduli dengan mereka, tapi semata-mata hanya untuk melindungi wadahnya saja. Tapi yang membuat Goku penasaran, jika Orobas sekuat ini, kenapa Orobas tidak memberikan kekuatan lagi pada Taro untuk membantunya mengalahkan Goku? Orobas memberitahu alasannya sangat simpel, bahwa dia tidak membutuhkan tubuh Taro lagi karena tubuhnya sendiri sudah kembali seperti semula. Jadi Goku penasaran kenapa Orobas sangat menginginkan tubuhnya. Orobas mengatakan saat dia berada di dalam tubuh Taro, kekuatannya pulih meskipun hanya sedikit. Jadi sekarang yang dia butuhkan adalah tubuh Goku untuk memulihkan kekuatan yang dia bawa ke dunia ini. Kekuatan yang dia bawa ke dunia ini sekitar 25% dan 75% kekuatannya disegel oleh 5 Raja Neraka. Jadi Orobas berniat memulihkan 25% kekuatannya. Dan bahkan jika dia mengendalikan tubuh Goku, Orobas mungkin bisa bertambah semakin kuat lagi. Orobas membutuhkan setiap fragmen tubuhnya kembali dan bagaimanapun 100% kekuatannya harus kembali pada tubuhnya ini. Saat melihat pertarungan Goku melawan Taro, Orobas melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Goku adalah seseorang yang melampaui potensi Taro dan Goku memiliki tubuh yang sempurna. Dia yakin Goku melampaui Frieza yang sering dibicarakan Taro itu, meskipun Orobas tidak pernah melihatnya. Jika dia mendapatkan tubuh Taro, maka pemulihan kekuatannya jauh lebih cepat. Dia bisa langsung pergi untuk merebut sisa kekuatannya. Orobas beritahu 5 kekuatannya yang disegel menyimpan berbagai kemampuannya, seperti penglihatan yang jauh lebih tinggi, energi kegelapan yang lebih besar, dan juga sebagainya. Saat ini, dia memang memiliki 5 kekuatan itu, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit, seperti yang sudah dia jelaskan, yaitu 25%. Makanya, dia kini sangat menginginkan tubuh Goku, dan yakin dia bisa mengalahkan beberapa Raja Neraka, dan merebut setidaknya beberapa fragmen. Semakin banyak kekuatan yang pulih, semakin mudah dia menguasai segalanya. Setelah mendengar semua hal tersebut, Goku seperti mendapatkan beberapa kesamaan dengan kehidupannya, karena momen ini hampir sama seperti saat Trunks masa depan kembali ke masa lalu. Banyak hal telah berubah dari yang seharusnya dan tidak lagi berjalan semestinya. Sejak Goku datang ke masa lalu ini, segalanya memang berjalan berbeda dan semakin rumit. Energi kehancuran yang ada di dalam tubuh Goku membenarkan bahwa masa lalu memang sudah berubah sejak Goku tiba dan dianggap pemberontak di Istana Saiyan. Dia katakan,
Goku sebagian memang telah merusak aliran waktu. Tapi dengan wajah seriusnya, energi kehancuran menegaskan bukan hanya Goku yang mengacau di sini. Energi kehancuran menuduh makhluk itulah yang sudah menjadi kekacauan sebenarnya di masa ini. Makhluk itu datang kala manusia untuk membuat segalanya menjadi tambah kacau. Dan energi kehancuran menyadari makhluk itu tidak hanya bertujuan untuk membalas dendam. Dia jauh lebih berbahaya daripada yang mungkin akan Goku hadapi di masa depan. Jadi energi kehancuran menyarankan agar Goku menghentikan makhluk itu sekarang jika Goku tidak ingin masa lalu keluarga Goku ini berantakan. Karena Goku yang masih bayi di zaman ini mungkin tidak akan pernah dikirim ke bumi karena semuanya akan dihancurkan makhluk ini. Goku yang mendengar ucapan energi kehancuran sontak terkejut tidak percaya. Goku segera menunduk ke bawah dan mengatakan dia tidak mau dunia masa lalu ini sampai berubah. Dia tidak mau masa depan Goku bayi yang kini hidup bersama Bardock dan Gin sampai kehilangan segalanya. Kemudian dengan kembali menatap ke depan cukup serius, Goku sampaikan dia prihatin dengan nasib makhluk itu yang tragis. Tapi Goku sampaikan makhluk itu sama saja seperti iblis lain dan sama jahatnya karena ingin membuat kekacauan di dunia manusia juga. Jadi dengan tatapan yang semakin serius, Goku tegaskan dia tidak akan membiarkan makhluk itu mengacaukan semesta masa lalu ini. Orobas yang tertawa terbahak-bahak mengatakan dia tidak mengerti apa maksud Goku. Dia bertujuan hanya untuk membalaskan dendam saja saat ini. Namun Goku sama sekali tidak percaya, apalagi pada seorang iblis yang ingin menguasai alamnya. Setelah mendengar cerita Orobas, Goku yakin makhluk itu pasti mengincar dunia manusia juga. Dan dengan senyumannya, Orobas akhirnya mengaku bahwa dia memang mempunyai niat untuk menguasai semesta ini juga. Setelah melihat dunia ini dan saat melihat bagaimana Taro berjuang menguasai semesta, Orobas mendapatkan sebuah ide. Jadi setelah dia berhasil mengalahkan 5 raja neraka, maka Orobas akan kembali ke sini untuk menguasai seluruh semesta manusia yang ada. Dan sambil mengangkat tangannya, dia katakan percuma saja bicara dengan Goku karena tubuh Goku akan segera menjadi miliknya sebentar lagi. Namun Goku yang membalas senyuman congak itu menegaskan bahwa Orobas tidak akan mudah untuk mengambil tubuh yang sudah bersamanya selama perjuangan keras ini. Sampai kemudian Goku meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Dia mengubah bentuk kekuatannya menjadi Super Saiyan Blue yang melegenda. Aura dahsyat langsung meluas ke berbagai tempat, bahkan sampai membumbung ke langit. Orobas yang menyaksikan kekuatan Goku kali ini tidak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Dia benar-benar tidak menyangka Goku rupanya masih bisa menjadi lebih kuat daripada saat melawan Taro. Dia sangat penasaran kekuatan macam apa sebenarnya itu. Di saat Goku telah serius, bagaimanakah jalannya pertarungan Goku melawan Orobas, iblis yang haus akan kekuasaan ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.